Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri yaitu Anissa Mareti Putri dan teman saya Levina Syafa Aperina dan Salma Anis Maulia dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang tema kami yaitu profil kepala sekolah dari aspek gender. Nah, pengertian gender sendiri menurut para ahli yaitu pertama menurut Anger dan Crawford, gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, bukan berdasarkan perbedaan biologis semata. Sedangkan menurut Moser, gender adalah peran sosial yang terbentuk dalam masyarakat. Perbedaan gender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologi, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan. Maka dapat disimpulkan pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender lebih berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis. Seperti yang kita tahu, biasanya pada zaman sekarang ini orang selalu jika mendengar kata gender selalu membedakan antara perempuan dan laki-laki. Sebenarnya faktornya bukan soal jenis kelamin, tetapi soal tentang yang sudah dijelaskan di sini, yaitu konstruksi sosial, budaya, dan psikologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Kemudian ada ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Untuk memaksimalkan sumber daya manusia, Indonesia memprioritaskan sekali kesetaraan gender. Dalam bidang pendidikan dapat ditemui lembaga pendidikan yang dipimpin oleh perempuan dan pada pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan. Dikemukakan oleh Tan pada tahun 1991, hambatan yang muncul dari kepemimpinan perempuan antara lain, yang pertama ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini adalah contohnya seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, di mana hal ini dianggap sebagai salah satu hambatan untuk melakukan kepemimpinannya. Kedua, ada hambatan teologi. Hambatan teologi yaitu wanita masih selalu saja dianggap sebagai seseorang yang diciptakan hanya untuk mendampingi, menghibur, dan mengurus laki-laki. Yang ketiga, ada hambatan sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, wanita masih distereotipkan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, dan menerima keadaan. Sedangkan laki-laki dinilai kuat, cerdas, dan mandiri. Yang keempat ada hambatan sikap pandangan. Hambatan sikap pandang ini, wanita dinilai sebagai makhluk rumah, sedangkan laki-laki dinilai sebagai makhluk luar rumah. Kemudian ada kepemimpinan dalam pendidikan di seluruh dunia diduduki oleh pria dalam waktu yang lama. Secara teoritis, kerangka kerja untuk pemimpinan dalam manajemen di bidang pendidikan masih berdasarkan pada perilaku pria. Dan terakhir ada wanita adalah minoritas dalam manajemen di bidang pendidikan, khususnya di negara berkembang, yang pembangunannya sudah cukup maju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada strategi kepemimpinan kepala sekolah. Secara garis besar, tugas kepala sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu di bidang administrasi sekolah dan pekerjaan yang membina profesional kependidikan. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah terutama dilandasi oleh kemampuannya dalam memimpin. Kunci bagi kelancaran kerja kepala sekolah terletak pada stabilitas dan emosi, serta rasa percaya diri. Hal ini merupakan landasan psikologis untuk memperlakukan stafnya secara adil, memberi keteladanan dalam bersikap, bertingkah laku, dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, di sini ada profil kepala sekolah perempuan. Beliau bernama Ibu Upi Rupiah. Pekerjaannya sebagai guru, jabatannya kepala sekolah di SDN Pegangsaan 207. Beliau sudah menjadi kepala sekolah selama 1 tahun. Selanjutnya ada
Wakil Kepala Sekolah laki-laki. Beliau bernama Bapak Deki Rudianto, pekerjaannya guru, jabatan yaitu Kepala Sekolah. Beliau sudah mengajar di beliau sudah menjadi Kepala Sekolah di SDN Kaliabang Tengah 1 selama 4 tahun. Selanjutnya ada kepemimpinan laki-laki dan perempuan, dalam perbedaannya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian ada perbedaan kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan laki-laki di sini dapat dilihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah laki-laki cenderung menggunakan gaya kepemimpinan otokratik, yaitu memimpin berdasarkan tugas atasan dan bawahan. Sedangkan kepemimpinan perempuan dapat terlihat bahwa kepala sekolah perempuan lebih menggunakan pendekatan hubungan sehingga rekan kerja atau gurunya dapat mencapai kepuasan bekerja dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami adalah kepemimpinan kepala sekolah dari aspek gender di Indonesia masih memiliki kesenjangan. Dapat dilihat dari jumlah kepala sekolah perempuan di Indonesia yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya dinamika kesesuaian antara peran gender dan peran sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan aspek gender berhubungan dengan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial, budaya, dan psikologis. Dalam menjalankan tugasnya, perempuan cenderung menggunakan perilaku yang bersifat demokratis yang dinilai lebih efektif. Berdasarkan dengan kepemimpinan kepala sekolah laki-laki cenderung menggunakan gaya kepemimpinan otokratik, yaitu memimpin berdasarkan tugas atasan dan bawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.